China dan Malaysia tiba-tiba terkejut. Hello, Assalamualaikum guys, sahabat-sahabat Wadijah Channel. Di mana jua anda berada guys, semoga anda sihat-sihat selalu. Kembali lagi ke Wadijah Channel dalam sesi video reaction kali ini guys. Hari ini kita akan membicarakan tentang TNI Angkatan Laut, kekuatannya pada tahun 2020 guys. Namun sebelum itu, yang baru saja tiba ke channel ini, terima kasih diucapkan di atas sokongan dan juga dukungan anda. Hari ini kita akan bersama dengan channel Prajurit Tangguh guys. Dengan tajuk videonya guys agak menarik yang membuat saya ingin klik dan ingin nonton guys. Tajuknya China, Malaysia tiba-tiba terkejut setelah tahu begini, seperti ini kekuatan TNI Angkatan Laut tahun 2020 di Natuna guys. Channel ini ataupun video ini dari channel Prajurit Tangguh. Anda yang minat militer, subscribe channel ini kerana konten militer terlalu banyak dalam channel Prajurit Tangguh. Tanpa berlama-lama lagi guys, kita pun ingin tahu apa isi videonya. Mari ikut sama saya. Mari guys. Tu guys, TNI Angkatan Laut. Hari ini kita akan saksikan kekuatan TNI Angkatan Laut pada tahun 2020. Prajurit Tangguh. Rudal. Oh guys. Mulai tahun 2020 ini Angkatan Laut Indonesia menjadi salah satu poros pertahanan bangsa. Untuk itu sistem penjagaan terus ditingkatkan, tak terkecuali di Natuna. Pembangunan postur ideal militer Indonesia terus digenjot oleh pemerintah. TNI, sebagai garda terdepan penjaga marwah bangsa mesti dikuatkan demi sebuah kedaulatan. Sekarang postur kekuatan pertahanan itu sudah mulai nampak. Maka dari itu supaya tak gertak sambal saja dan menunjukkan jika Indonesia bakal tegas menindak setiap pelanggaran teritori, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya mempersenjatai Pulau Natuna. Melalui Minimum Essential Force (MEF) alias kekuatan pokok minimum yang terbagi 3 tahap, TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikkan ke Natuna. Tuh guys, kenderaan tempur ada. Alat utama sistem senjata, alutsista, yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas fregat Bung Tomo Class dan korvet Diponegoro Class untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut China Selatan. Besar kapalnya guys. Terbaru tentunya korvet kelas Parhim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Bawah laut, atas laut, semua dijaga. Dijaga dengan rapi guys. Belum selesai sampai di situ, rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritime strike. Pesawat tempurnya pun merupakan kelas Wahid macam F-16CD Block 52ID dan Sukhoi Su-27/30 milik TNI AU. Miring. Merasa masih kurang, tenang, ada lagi penambahan pasukan elit 3 Matra milik TNI macam Marinir, Pashas serta Kostrat. Satuan pemukul TNI dari AD, AL dan AU saat melakukan upacara di Natuna.
Di Natuna juga disiagakan berbagai macam radar penjejak agar dapat mengetahui jika ada unsur asing yang menyelonong masuk ke teritori Indonesia tanpa izin, bahkan pesawat siluman stealth pun bakal terdeteksi jika mencoba melakukan pelanggaran. Perkuatan Natuna dimaksudkan sebagai unsur penangkal dengan jargon, gebuk duluan sebelum masuk, dalam artian cegah dulu jauh di luar sebelum masuk ke teritori Indonesia. Tentu dijadikannya Natuna sebagai pangkalan militer pemukul terdepan TNI di bagian utara Indonesia membuat banyak negara was-was. Salah satunya ialah Malaysia yang sudah panik bukan main karena kekuatan TNI di Natuna bisa memenggal, membelah negara mereka menjadi dua bagian. Posisi Natuna berada di tengah antara semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak. Maka mau tak mau jika ada pesawat atau kapal laut baik akan dan ke semenanjung Sabah dan Sarawak, maka harus mendapat clearance dari pihak Indonesia. Jika Indonesia mau jahat, bisa saja jalur antara semenanjung Sarawak diblokade untuk mengurung salah satu wilayah negara Malaysia itu. Hasilnya semua komoditas Malaysia akan mahal dan berimbas pada daya beli masyarakatnya, tinggal tunggu waktu saja negara itu bangkrut. Jika nekat terobos tanpa izin, maka siap-siap saja terima akibatnya. Perkuatan di Natuna masih terus berlanjut dan di sana nantinya akan ditempatkan peralatan tempur kelas 1 nan canggih milik TNI untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Tuh guys, kekuatan TNI Angkatan Laut di Natuna bukan kaleng-kaleng nih guys kekuatannya. Indonesia ini lautnya juga luas. Jadi kekuatan angkatan laut yang sebesar ini memang diperlukan untuk menjaga seluruh laut di Indonesia itu. Menurut video ini adalah kekuatan TNI Angkatan Laut pada tahun 2020. Jadi bagi tahun 2021 ini mungkin ada penambahan dari segi alutsista, dari segi anggota dan peralatan-peralatan canggih yang lain. Kalau kita tengok peralatannya guys, alutsista yang digunakan memang semuanya yang canggih-canggih, yang jenis-jenis terbaru. Dan saya kira walaupun alutsista ini adanya datang dari luar negara, tapi banyak juga alutsista ini semuanya buatan anak bangsa, buatan anak Indonesia. Oke guys, itu tadi guys video dari prajurit tangguh, iaitu kekuatan TNI Angkatan Laut Indonesia pada tahun 2020 di Natuna. Dan ternyata dengan keluasan laut Indonesia yang agak besar, peralatan ataupun alutsista juga perlu diperbanyakkan ya guys, supaya dapat menjaga keseluruhan wilayah di Indonesia itu. Itu saja dari saya guys. Wadijah Channel untuk anda. Kita jumpa lagi di siri yang lain. Assalamualaikum.